Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan materi kita untuk hukum lingkungan. Jadi kita setidaknya akan ada 3 kali pertemuan lagi untuk menyelesaikan keseluruhan materi hukum lingkungan. Jadi semoga bisa kita maksimalkan sampai nanti kita mungkin akan ada libur terlebih dahulu sebelum nanti ujian akhir semester. Jadi saya mungkin kembali mengingatkan untuk secara mandiri mengecek kehadirannya melalui portal, cek lagi kelengkapan kuis, tugas, yang lain sebagainya, jangan sampai ada yang kosong nilainya. Pada kesempatan Baik, ini Pak. saya akan menjelaskan mengenai penegakan hukum secara umum, di mana yang akan pertama kali saya bahas adalah terkait hukum administrasi. Jadi nanti saya akan mulai dari bagaimana sebenarnya sistem penegakan hukum. Jadi kita berbicara mengawali dari bagaimana secara keilmuannya terkait penegakan hukum itu. Kemudian kita mencoba mempelajari bagaimana ruang lingkup dari hukum administrasi hingga nanti terkait penegakan hukum administrasi. Di mana nanti hukum administrasi di sini akan kita fokuskan ke hukum administrasi lingkungan. Yang pertama dari sistem penegakan hukum lingkungan. Oh ya, sebelum saya mulai nanti akan ada rangkaian pertanyaan yang nanti silakan kalian catat atau kalian foto atau kalian screenshot nanti pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalian jawab di kertas lembar, dituliskan tangan, kemudian nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Oke, yang pertama sebelum kita memulai mencari tahu apa sih sebenarnya definisi dari pertanggungjawaban itu tadi. Yang pertama kita harus memahami dulu secara sistemnya dalam pengelolaan lingkungan kita bisa mengasumsikannya atau ini berdasarkan R7 NKLD Work di sini dia membuat satu mata rantai pengelolaan lingkungan. Jadi di mana menurut dia secara urutannya dalam suatu pengelolaan lingkungan akan dimulai dari yang pertama itu legislation, kemudian masuk ke regulation, kemudian issuing, permit, implementation, dan enforcement atau pertanggungjawaban yang di akhir. Jadi masing-masing dari sistem ini dia akan saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan kesemuanya menjadi satu kesatuan yang perlu dipertimbangkan secara matang nantinya. Jadi nantinya terkait legislasi sendiri, legislasi di sini adalah peraturan perundangan. Jadi peraturan perundangan baku atau yang menjadi panduan utama di suatu istilahnya wilayah hukum. Jadi dalam hal ini di kita legislasi di sini adalah dalam bentuk undang-undang. Baru kemudian setelah adanya undang-undang tadi diturunkan lagi atau diteruskan lagi dengan produk hukum pelaksana undang-undang. Jadi nanti secara secara bakunya nanti akan ada beberapa produk hukum yang nanti posisinya itu berada di bawah undang-undang. Yang masing-masing akan ada turunan pelaksana sampai dengan pedoman teknisnya nantinya. Jadi benar-benar yang mengatur secara teknis, mulai dari yang umum sampai dengan secara teknis nantinya. Kemudian setelah ada yang regulasi, kemudian ada terkait perizinan atau issuing permit. Jadi perizinan yang sifatnya nanti khususnya ini dalam hal pengelolaan lingkungan, sifatnya adalah sebagai upaya preventif atau sebagai upaya pencegahan terjadinya suatu dampak atau efek terhadap lingkungan. Kemudian implementasinya, jadi implementasi ini terkait undang-undang, produk hukum turunan, atau produk hukum pelaksana undang-undang tadi sampai dengan perizinan, bagaimana pelaksanaannya nanti ketika di lapangan nantinya. Baru nanti dalam bentuk pengawasan atau dalam bentuk pertanggungjawaban ada yang dikatakan sebagai enforcement yang nantinya berfungsi untuk menjaga kepatuhan
masyarakat dan pelaku usaha atau memang orang yang berada di dalam suatu sistem pemerintahan atau di suatu wilayah yang memiliki sistem hukum tertentu. Kemudian, kalau kita berbicara bagaimana hierarki peraturan perundangan di Indonesia, jadi kita bisa mengacu dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi yang paling pucuk dari peraturan perundangan di kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di bawahnya lagi ada ketetapan Majelis MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian setelah itu ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian peraturan daerah mulai dari provinsi sampai dengan nanti kabupaten dan kota. Jadi bisa dibilang peraturan perundangan ini ketika kita berbicara mengenai suatu aktivitas yang harus menjadi panduan kita terkait kita yang berada di suatu negara hukum adalah kita melihat apakah yang pertama itu apakah ada perdanya yang mengatur terkait aktivitas kita. Jadi misalnya kita ingin melakukan pembangunan hotel yang berada di pesisir misalnya, ada beberapa ketentuan yang diatur melalui perda itu yang harus kita cari tahu terlebih dahulu. Kalau tidak ada yang melalui perda, kita naik lagi ke atas provinsi, kalau nggak ada lagi ke Perpres sampai dengan nanti dikembalikan ke Undang-Undang Dasar. Masing-masing sebenarnya segala kegiatan aktivitas manusia itu yang jadi secara tidak langsung segala tindak lanjut kita sebagai warga negara Indonesia itu harusnya itu menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai pedoman atau panduan juga. Jadi di situ yang menjadi dasar dan bisa menjadi salah satu dasar kita melakukan suatu pelanggaran hukum. Jadi itulah kenapa menjadi penting juga untuk kita memahami bagaimana peraturan perundangan yang berlaku di kita. Khususnya kita di teknik lingkungan, kita memahami peraturan perundangan yang nantinya akan terkait ke lingkungan. Atau secara spesifiknya nanti tentang apa yang nantinya akan kita lakukan nanti pada saat di dunia kerja nantinya. Jadi yang didefinisikan atau yang dimaksud dengan penegakan hukum lingkungan yaitu suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan lingkungan hidup yang berlaku secara umum maupun terhadap individual. Yang mana upaya mencapai ketaatan tadi dilakukan dengan melakukan pengawasan, kemudian penerapan sanksi, mulai dari sanksi administrasi, kepidanaan, dan keperdataan. Jadi yang mendasar pertama penegakan hukum di sini adalah bagaimana caranya mencapai ketaatan terhadap peraturan ataupun persyaratan yang ditentukan terkait hukum lingkungan. Di mana ketaatan tadi bisa berlaku secara umum ataupun berlaku untuk individu. Dan caranya, cara untuk atau upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai ketaatan tersebut adalah dengan menerapkan yang namanya sanksi-sanksi administrasi, kepidanaan, dan keperdataan. Jadi karena ini pidana, administrasi, pidana, dan keperdataan yang menjadi dasar bagaimana penanggung jawab penegakan hukum lingkungan. Karena itu kita juga perlu memahami apa yang menjadi dasar dari masing-masing sanksi tadi. Jadi pada dasarnya hukum penegakan hukum lingkungan bisa dikatakan sebagai penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana ataupun hukum perdata. Di mana pada umumnya khususnya di negara kita ketentuan-ketentuan yang diatur terkait hukum lingkungan itu umumnya itu masuknya ke ranah hukum administrasi. Jadi sebenarnya ada banyak faktor, ada banyak kegiatan
yang diatur dengan atau melalui hukum administrasi nantinya. Di mana nantinya hukum administrasi akan berupa norma kewenangan, perintah, larangan, izin, ataupun dispensasi. Kemudian normanya sendiri, norma yang dibuat dalam suatu hukum administrasi itu mengikat tidak hanya masyarakat sebenarnya nanti dan atau pelaku usaha, tapi juga mengikat ke pemerintah juga. Jadi ada kemungkinan ketika memang nanti pemerintah melanggar suatu hukum administrasi yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka pemerintah pun bisa dikenai sanksi administrasi. Kemudian ada lagi terkait norma kewenangan pemerintah. Jadi di sini ketika kita berbicara hukum administrasi, berarti di situ secara tidak langsung ada norma kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah di mana mereka dapat menegakkan hukum secara langsung tanpa adanya prosedur peradilan. Jadi memang secara tidak langsungnya melalui hukum administrasi pemerintah akan memiliki hak atau memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum tanpa adanya prosedur peradilan. Jadi selama nanti akan ada ketentuan-ketentuan syarat-syarat ketika memang suatu hukum administrasi bisa diakui secara hukum. Jadi bisa langsung tanpa prosedur peradilan, bahkan bisa juga melakukan suatu bentuk paksaan fisik untuk menyesuaikan situasi faktual dengan norma-norma yang ada. Jadi secara tidak langsung memang sebenarnya melalui sanksi administrasi bisa untuk yang mengatur seperti itu. Tapi memang di kita harus juga segala sesuatu yang dilakukan terkait kewenangan pemerintah ini juga harus didasari dengan undang-undang dasar kita sebagai salah satu produk hukum tertinggi juga di kita. Jadi ketika bertentangan dengan undang-undang dasar, maka nanti bisa dikenakan gugat juga nantinya. Bisa dikenakan atau dimintai pertanggungjawaban juga nanti. Kemudian penegakan hukum lingkungan administrasi, pengawasannya dilakukan oleh pemerintah atau juga nanti bisa melalui masyarakat juga sebenarnya. Di mana nanti pemerintah dalam menetapkan suatu pelanggaran nantinya dalam ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri nantinya. Kemudian menurut Philippus M. Hajon yang menjadi unsur-unsur penegakan hukum lingkungan administrasi itu yang pertama ada legitimasi, instrumen yuridis, norma hukum administrasi, dan kumulasi sanksi. Jadi legitimasi sendiri bahwa akan ada nilai keabsahan dari penegakan hukum lingkungan administrasi. Jadi nilai keabsahan ini akan dilihat yang pertama dari siapa yang berwenang. Jadi wewenangnya harus sudah jelas terlebih dahulu, ini wewenang siapa, kemudian substansinya apa, dan nanti prosedurnya juga harus sudah jelas juga seperti apa prosedurnya ketika terjadi pelanggaran hukum lingkungan administrasi. Kemudian ini instrumen yuridis, saya rasa ini tidak perlu kita bahas lebih jelas, norma hukum administrasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kumulasi sanksi di sini adalah contohnya adalah ketika seseorang menerima sanksi administrasi, mereka masih bisa dikenakan sanksi pidana. Dan nanti ada potensi juga dia dikenai sanksi administrasi dengan dua jenis atau dua macam tujuan yang berbeda. Terkait unsur-unsur penegakan hukum administrasi, wewenang yang utama pertama adalah dari menteri yang terkait dengan lingkungan hidup. Jadi dalam hal ini hukum administrasi lingkungan. Jadi nanti akan dimulai dari menteri lingkungan, kemudian gubernur, sampai nanti turun ke bupati wali kota. Di mana nanti mereka bisa mewakilkannya ke pejabat pengawas lingkungan, PPLH ataupun PPLHT. Di dasarnya ada di Undang-Undang 32 2009 dan Permen LH 2 2013. Sedangkan yang menjadi substansinya adalah harus ada pengawasan, di mana pengawasan di sini yang bersifat preventifnya atau mencegah terjadinya
suatu permasalahan di lingkungan ataupun dalam bentuk sanksi. Sanksi itu ketika memang sudah terjadi. Kemudian sanksi itu sendiri harus dikeluarkan melalui keputusan tata usaha negara atau KPUN. Kemudian terkait penerapan sanksi administrasi dalam PPLH, wewenang tadi menteri sampai dengan wali kota tadi bisa untuk menerapkan sanksi administrasi jika dalam pengawasan ditemukan pelanggarannya terhadap izin lingkungan. Di mana jenis sanksi administrasi itu bisa dalam bentuk teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, sampai dengan pencabutan izin lingkungan. Terkadang juga bentuk sanksi administrasi ini bisa dikatakan secara bertahap, jadi sebagai salah satu reminder pertama, peringatan pertama, yaitu dikeluarkan teguran tertulis. Ketika teguran tertulis tidak ada respon, masuk ke paksaan pemerintah, sampai kan nanti di akhir pencabutan izin lingkungan. Tapi bisa jadi sanksi administrasi, bisa jadi akan langsung ke penjemputan atau akan langsung ke paksaan pemerintah, tergantung dari nanti besaran dampaknya. Dan nanti juga tergantung bagaimana hasil dari PTUN nantinya. Kemudian terkait penerapan sanksi administrasi dalam PPLH juga, Menteri dapat menerapkan sanksi administrasi jika nanti Pemprov ataupun Pemda atau pemerintah daerah tidak atau secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif. Jadi ketika ada kesalahan administratif tidak dihiraukan oleh pemerintah daerah, maka nanti Menteri bisa menerapkan sanksi administrasi tersebut. Kemudian adanya pengenaan sanksi administrasi kepada suatu individu atau suatu badan usaha itu tidak secara otomatis menghapuskan kewajiban mereka untuk melakukan pemulihan ataupun adanya potensi pidana nantinya. Kemudian terkait pembekuan ataupun nanti pencabutan izin lingkungan itu karena tidak melaksanakan paksaan pemerintah dan penerapan denda kepada setiap tanggung jawab usaha atau kegiatan berkelanjutan paksaan sanksi pemeriksaan pemerintah. Masuk pertanyaan pertama, sebutkan jenis-jenis sanksi administrasi yang Anda ketahui. Sudah bisa dicatat ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Kita masih ada yang belum? Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya, ada beberapa bentuk paksaan pemerintah. Jadi di mana akan berupa yang pertama penghentian sementara, kemudian yang berikutnya adalah pemindahan sarana produksi, kemudian penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, kemudian pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi untuk menimbulkan pelanggaran, sampai dengan nanti tindakan-tindakan lain yang pada dasarnya untuk menghentikan adanya suatu pelanggaran tersebut. Kemudian masing-masing menteri sampai dengan nanti bupati wali kota memiliki wewenang untuk memaksa penanggung jawab usaha kegiatan untuk memulihkan lingkungan ataupun dapat menunjuk pihak ketiga untuk memulihkan lingkungan dengan tetap menekankan beban biayanya tadi kepada pelaku. Kemudian instansi yang berwenang menerapkan sanksi administrasi adalah pejabat pemerintah yang nantinya melalui keputusan tata usaha negara atau KTUN. KTUN sendiri keputusan yang tanpa permohonan, jadi jatuhnya memang ketika terjadi suatu pelanggaran administrasi bisa dikeluarkan keputusannya, ditujukan kepada seseorang,
keputusannya berkaitan dengan suatu objek yang dalam hal ini pelanggaran perizinan di bidang PPLH. Keputusan didasarkan objek pelanggaran oleh pemegang izin, baik itu terhadap kewajiban, ketentuan, atau syarat yang nantinya melekat pada suatu izin. Kemudian keputusan yang konstitutif, jadi diatur secara legal oleh berdasarkan konstitusi. Kemudian keputusan yang nantinya bersifat memberikan beban, jadi adanya sanksi-sanksi tersebut. Kemudian keputusan yang memiliki jangka waktu tertentu atau terbatas. Kemudian terkait pelaksanaan wewenang bebas diskresi dalam menerapkan sanksi administrasi oleh pemerintah, itu akan terdiri dari peraturan perundang-undangan, asas umum pemerintah yang baik, hak asasi manusia, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi wewenang bebas yang dimiliki oleh pemerintah didasarkan oleh bagaimana peraturan perundangan yang ada, kemudian asas-asas umum pemerintahan sampai dengan bagaimana tata kelola pemerintah yang baik. Jadi ketiga empat ini yang menjadi dasar juga terkait wewenang mutlak pemerintah terkait penerapan sanksi administrasi. Kemudian selanjutnya terkait keabsahan sanksi administrasi. Jadi yang pertama adanya legalitas kewenangan, prosedur yang tepat, ketepatan penerapan sanksi, sampai dengan asas kelestarian dan keberlanjutan. Pelimpahan wewenang sendiri untuk Menteri LH ada pejabat eselon 1 dari gubernur, kepala instansi, jadi masuk ke DLH, nanti DLH provinsi, bupati itu DLH kabupaten atau kota. Ataupun mungkin bisa jadi jika bukan dalam bentuk DLH. Karena di beberapa kota kabupaten juga memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda juga terkait lingkungan hidupnya. Kemudian prosedur penegakan hukum, penerapan sanksi administrasi itu didasarkan kepada pengawasan adanya pelanggaran, yaitu pelanggaran dari izin lingkungan, izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, ataupun peraturan perundangan di bidang PPLH. Dasar pengawasan sendiri bisa dari laporan pelaksanaan izin, atau bisa dari pengaduan masyarakat, di mana pengaduan di sini ketika memang terjadi dugaan adanya pencemaran ataupun perusakan oleh suatu pengusaha, di mana mekanismenya dimulai dari pelaporan atau pengaduan, kemudian ada verifikasi, dilakukan pengawasan, dan melakukan penanganan. Jadi pengawasan sendiri mulai dari melakukan pemantauan sampai dengan nanti bisa menghentikan suatu pelanggaran tertentu. Terkait penanganan hasil pelaporan atau pengaduan, yang pertama itu setelah diperiksa, diberitahukan kepada pelapor bila tidak terjadi pencemaran, kemudian bisa jadi langsung diterapkan sanksi administrasi atau melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, ataupun juga bisa dilakukan di luar pengadilan, ataupun bisa jadi nanti dalam bentuk penegakan hukum pidana. Nah, pengawasan terkait hukum administrasi bisa dilakukan juga dengan melibatkan stakeholder dalam hal ini PLH, di mana penerapan sanksi administrasi merupakan instrumen yang digunakan pemerintah secara langsung, misalnya memberikan suatu surat peringatan. Kemudian pengenaan sanksi administrasi khususnya paksaan selalu akan didahului dengan surat teguran, ataupun memang pada kondisi tertentu itu langsung dikenakan yang lain. Pemerintah maupun Pemda memiliki diskresi untuk mempertimbangkan berat ringan sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Dan nantinya Menteri sampai dengan Wali Kota dapat menerapkan kumulasi sanksi yang tadinya saya bilang. Jadi bisa jadi akan dikenakan juga dengan pidana, bisa jadi ada dua bentuk sanksi administrasi yang dikenakan. Jadi ada dua kesalahan administrasi yang dikenakan kepada si pelanggar tadi. Kemudian hukum administrasi sendiri bisa berbentuk dua, ada sanksi reparatif dan sanksi punitif. Sanksi reparatif di sini adalah pengembalian pada kondisi semula. Sanksi punitif memberikan hukuman pada seseorang. Jadi punitif sendiri misalnya seperti penjara ataupun denda. Sedangkan reparatif adalah sanksinya untuk melakukan pemulihan lingkungan nantinya. Pertanyaan kedua, mungkin ini yang terakhir,
Coba ini bisa pakai kasus-kasus yang sudah pernah dibahas sebelumnya pada saat kita presentasi kelompok. Coba disebutkan saja kasus-kasus pelanggaran administrasi hukum lingkungan, contoh-contohnya. Baik, Pak. Coba nanti diidentifikasi berdasarkan apa yang sudah kita pelajari pada sore hari ini. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan untuk kesempatan ini. Silakan kalau ada tanggapan ataupun pertanyaan. Apakah ada? Tidak, Pak. Oh, kenapa masih ada yang tidak dengar sedikit suara saya? Hah? Bagaimana, Rian? itu Pak, kan tahun kemarin kalau nggak salah itu pengadilan pernah menetapkan Jokowi kalah dalam persidangan pembakaran hutan itu Pak. Itu termasuk hukum administrasi bukan Pak? Saya enggak. Dinyatakan presiden lalai jadi dinyatakan bersalah gitu Pak. Jadi kan kayak didenda apa gitu ya. Itu termasuk hukum administrasi bukan Pak? Itu yang saya enggak bisa itu jawab. Karena yang harus dilihat itu dakwaan di persidangannya itu terkait apa, apakah memang kan biasanya kan pasti ada bacaan, pastinya kan akan ada pembacaan dakwaan ya. Di situ biasanya sudah dijelaskan secara lengkap apakah itu masuk ke pelanggaran administrasi atau pidana. Yang jelas di dua itu kemungkinan besarnya. Kalau perdata itu biasanya per individu di